Nusantara. Kali ini kita akan mengenal batik Tenggalan. Batik Tenggalan adalah batik khas dari dua wilayah pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan batik Tenggalan tidak bisa lepas dari pengaruh Kerajaan Mataram, yaitu pada masa pemerintahan Raja Amangkurat I, yang pada waktu itu kerajinan tangan batik dibawa oleh rombongan Raja Amangkurat I, Sunan Amangkurat Mas dari Keraton Kasunanan Surakarta, ketika dalam pelariannya ke Tegal-Aru. Amangkurat saat itu menyusuri pantai utara, antaranya pengikutnya ada beberapa perajin batik. Namun batik tulis Tegal lebih berkembang setelah dikelola oleh Raden Ajeng Kardina, adik Raden Ajeng Kartini, sebagai istri Bupati Tegal, R.M. Sajitno Reksonegoro IX, yang memegang pemerintahan antara tahun 1908 sampai tahun 1936. Batik tulis Tenggalan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu batik Tenggalan Kidul atau Tegal Selatan, dan batik Tenggalan Lor atau Tegal Utara. Batik Tenggalan Kidul meliputi batik pada Duku Salam, Pangkah, Tegalwangi, dan Pagianten. Sedangkan batik Tenggalan Lor yaitu yang dibuat di Duku Bengle, Pasangan, serta batik pesisiran di kabupaten dan kota Tegal lainnya, tidak termasuk batik dari Duku Tegalwangi. Batik Tenggalan Kidul lebih dikenal dengan corak warnanya yang khas, yakni menggunakan warna putih, coklat, dan hitam. Inilah yang menjadi ciri khas batik di selatan Tegal. Warna ini mirip dengan corak asli dari Keraton Surakarta. Perajin batik Tenggalan Kidul enggan untuk membuat batik dengan warna lain, selain warna yang telah menjadi ciri khasnya, karena merasa bukan ciri khas dari daerahnya. Batik Tenggalan Lor memiliki komposisi warna yang beragam. Batik ini masuk dalam golongan batik corak pesisiran. Para perajin batik daerah ini membuat batik dengan menyesuaikan selera konsumennya, sehingga lebih cepat berkembang daripada batik dari daerah batik Tenggalan Kidul. Motif batik Tenggalan lebih banyak bercorak motif flora dan fauna, yang memiliki dua identitas sekaligus, yaitu batik corak pegunungan dan batik pesisiran. Beberapa contoh antara lain: 1. Motif beras mawur. Batik beras mawur Tegal melambangkan kemakmuran. Makna simbolik batik beras mawur Tegal, jika digunakan dalam adat upacara pernikahan dalam kehidupan masyarakat Tegal, memiliki filosofi agar kedua pengantin selalu mendapatkan kebahagiaan dan keberkahan dalam menjalani hidup bersama. Unsur-unsur estetika yang terkandung dalam batik beras mawur Tegal yaitu banyak menggunakan garis-garis dan titik-titik tebal, serta berbagai bentuk bidang dalam desain batiknya. Dalam pengisian hisen, masih banyak menggunakan hisen tradisi yang sudah ada dan berbagai macam ornamen, seperti ornamen tumbuh-tumbuhan. Perpaduan antara motif ornamen, warna, dan corak menghasilkan batik yang mempunyai keindahan bentuk dan isi, kehalusan, keseimbangan,
dan harmonis. 2. Motif mahkota. Motif ini merupakan motif dengan desain gambar gabah atau butiran padi yang berbentuk mahkota dengan variasi dedaunan. Warna khasnya biru. Makna dari mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja dan ratu. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kejayaan, kemakmuran, dan kehidupan setelah kematian bagi pemakainya. 3. Motif alimahan. Batik Tegal. Motif alimahan pada dasarnya berupa motif daun yang syarat dengan isen-isen. Sedangkan dasarnya berupa gabahan padi yang masih menempel pada tangkainya. Penggarapan bentuk motif ini sebenarnya hanya ada 4 macam bentuk daun, tetapi pembuatan isen-isen dan warna daun tersebut berbeda-beda, sehingga kelihatannya bentuk daunnya dibuat bermacam-macam. 4. Motif grandilan. Batik Tegal. Motif grandilan adalah motif dengan menggunakan daun turi putih sebagai inti dari motif ini, sedangkan dasarnya berupa kelabangan yang memenuhi permukaan kain. Motif grandilan juga merupakan motif non-geometris dengan penempatan bentuk-bentuk daun turi yang menyebar. 5. Motif gelundahan. Motif gelundahan adalah motif lingkaran-lingkaran dengan bentuk dedaunan dengan wujud yang berbeda-beda. Pembuatan pada masing-masing lingkarannya tidak seragam, ada lingkaran dengan gambar semut runtung, kelabang, beras maur, buntut bajing dan lain-lain. 6. Motif tambangan. Tambang adalah istilah lain dalam bahasa Jawa, yaitu seutas tali. Motif tambangan adalah motif yang menggambarkan menganyam tali. Maksudnya tali ditata secara menyilang, membentuk belah ketupat. Sedangkan di dalam belah ketupat tersebut diisi dengan dedaunan dan isen-isen atau isian yang berbeda-beda. Motif tambangan. Bentuknya menonjolkan tambang atau tali yang melintang dan penuh dengan isen-isen, terlihat tumpang tindih bergantian. Bentuk tambang dibuat besar sehingga mendominasi motif ini, sedangkan dedaunan sebagai pelengkap yang mengisi bagian di antara tambang tersebut. 7. Motif kitiran. Kitiran dalam bahasa Indonesia disebut baling-baling. Nama motif kitiran diambil dari bentuk baling-baling yang sedang berputar. Pembuatan desain seluruhnya berupa kitiran atau baling-baling dengan variasi gambar burung dan daun dengan penggarapan isen-isen yang bervariasi. 8. Motif belah ketupat. Motif ini berbentuk dua buah segitiga yang membentuk belah ketupat, sedangkan masing-masing segitiga memiliki segitiga yang berbeda-beda. Pembuatan desain pada masing-masing segitiga yang membentuk belah ketupat berupa buntut bajing, gabahan, cecek kagung, saut rentet, dan lain-lain. Sebagai penyatu dibuat segitiga yang berbentuk daun dan bunga. 9. Motif gelorongan. Motif ini dikatakan gelorongan karena motif ini berbentuk garis yang membujur miring. Desainnya di antara dua garis yang menyilang. Motif gelorongan. Pakem batik lama.
mempunyai ciri pada susunan tanahan yang memanjang tegak lurus vertikal sejajar, tidak miring. Namun dewasa ini ada batik belorong yang dibuat dengan motif garis-garis miring sejajar. Motif tanahan pada ragam hias belorong ini terbentuk dari dua bentuk geometris memanjang. Yang keduanya dibentuk dari rangkaian flora yang disusun memanjang. Kedua bentuk tanahan tersebut disusun secara selang-seling bergantian memanjang sejajar. 10. Motif krikilan. Nama motif ini menggambarkan batu baru kecil yang tersusun tak beraturan, dengan variasi desain berupa dedaunan, bunga dan gambar burung. Motif krikilan didesain berdasarkan dasarnya, yaitu berupa krikilan atau batu-batu kecil yang memenuhi ke seluruh permukaan kain batik di antara dedaunan. Motif krikilan menggunakan gambar dedaunan dan berupa bentuk burung, daun dan bunga yang tersusun dengan keseimbangan yang matang. Bentuk burung digarap dengan ketelitian yang tinggi serta dengan mempertimbangkan segi-segi keharmonisan terutama dalam perwarnaan. 11. Motif kepuran. Motif kepuran didesain dengan gambar motif hewan air, seperti gurita, kepiting, ikan dan lain-lain. Sedangkan variasinya berupa titik-titik yang bertebaran atau dalam bahasa daerah setempat disebut kepur. Warna yang digunakan pada motif ini yaitu warna ungu sebagai warna dasar, sedangkan daunnya dengan warna biru, hijau dan krem. 12. Motif kapal sender. Motif ini terinspirasi dari wilayah Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah pesisir. Kapal sender mencerminkan kehidupan para nelayan. Setelah berlayar, para nelayan menyenderkan atau menyandarkan kapalnya di pesisir tepi pantai disebut juga berlabuh. Warna dasar berwarna putih dan dihiasi dengan godongan dan kapal sender warna coklat dan hitam menandakan keharmonisan alam. 13. Motif jahenan. Jahe yang banyak ditanam oleh masyarakat Tegal dituangkan menjadi sebuah motif yang unik. Perpaduan antara warna coklat, hitam dan biru membuat motif ini terlihat cerah saat dipakai. 14. Motif merakan. Terinspirasi dari kecantikan burung merak yang memiliki buntut panjang terurai, dituangkan menjadi sebuah motif yang apik dengan warna merah dan krem yang dominan. Warna hitam sebagai warna dasar dan hisen-hisen yang bertebaran di sekeliling merak menambah keanggunan merak dan terkesan lebih elegan. 15. Motif saudren. Motif saudren menggambarkan daun yang dikelilingi garis yang tidak terputus, mengandung filosofi agar rezeki pengantin tidak pernah putus. 16. Motif gunung ringgit. Motif memadukan antara konsep alam dan kotak-kotak berwarna-warni. Garis melintang bergelombang dari salah satu sisinya dipadukan dengan garis dari sisi lainnya, menghasilkan sebuah ruang. Diberi berbagai motif bunga, dedaunan dan berbagai warna, seperti warna biru, merah, hijau dan coklat, menambah kaya warna pada motif ini. 17. Motif amringan merah. Amringan merah memiliki warna dasar merah jambu,
Di atasnya diberi motif berbagai macam bunga berwarna-warni. Dedaunan dibuat berwarna-warni, seperti biru, hijau, merah dan putih. 18. Motif bambu. Motif bambu menyimbolkan kehidupan masyarakat Tegal yang saling mengayomi, sehingga tercipta suasana yang harmonis. Dikombinasi dengan motif bunga mawar putih mekar, semakin memperkuat motif bambu ini. 19. Motif kacangan. Dikatakan motif kacangan karena motif ini berbentuk seperti kacang, saling sambung satu sama lain. Layaknya kacang yang baru dipanen masih menyambung dengan akarnya. Warna dasarnya berwarna hijau tua, layaknya daun pohon kacang yang siap memberikan asupan makanan pada kacangnya. 20. Motif lolak batu. Aksen pinggiran batik dibuat seperti batu bertumpuk-tumpuk. Di atasnya motif tumbuhan dengan aksen bunga dan dedaunan berbagai macam bentuk. Rumput diubah menjadi motif yang cantik dan menjadi berbagai macam bentuk, sedikit bergelombang dan pucuk lancip. 21. Motif parang angkik. Motif parang angkik menggambarkan bahwa di Kabupaten Tegal bagian selatan banyak ditemui persawahan yang ditumbuhi padi. Pada hamparan sawah tanaman padinya terdapat burung yang mengganggu tanaman itu. Batik ini menggambarkan persawahan sebelum panen banyak diganggu burung. Itulah beberapa ragam batik dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Beda wilayah administratif, namun memiliki motif sama, sebagai bagian dari kekayaan bumi Nusantara kita. Sekian, sampai jumpa pada konten Bumi Nusantara Kaya Batik lainnya. Salam.